Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Putri Pratiwi dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembuatan jaringan komputer Puskesmas Sehat Bersama menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya memilih pembuatan jaringan Puskesmas Sehat Bersama karena Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan publik yang sangat bergantung pada sistem informasi dan jaringan komputer. Di dalamnya terdapat data administrasi pasien, rekam medis, serta data stok obat yang bersifat sensitif sehingga membutuhkan sistem jaringan yang stabil dan aman. Selain itu, alur pelayanan di Puskesmas melibatkan beberapa bagian yang saling terhubung seperti ruang administrasi, ruang dokter dan perawat, ruang farmasi, dan juga ada ruang server. Kondisi ini membuat perancangan jaringan menjadi lebih menantang dan realistis karena harus mempertimbangkan kestabilan koneksi, pemisahan akses, serta keamanan data. Oleh karena itu, saya memilih soal ini agar dapat menerapkan konsep VLAN, subnetting, dan keamanan jaringan dalam satu studi kasus yang nyata. Jadi di sini saya menggunakan gabungan topologi star dan juga topologi tree. Untuk bagian topologi tree sendiri yaitu pada ruangan server, di mana di sini diatur oleh server, lalu ada switch utama, lalu ada tambahan switch bagian farmasi dan juga bagian switch umum yang nantinya di bawahnya akan bercabang terdapat PC-PC yaitu PC pendaftaran, PC ruangan dokter dan juga PC farmasi. Untuk topologi star sendiri ada di bagian sini, di mana switch farmasi ini menggabungkan secara langsung ke PC farmasi yang ada di sini, PC farmasi 1 dan juga PC farmasi 2. Begitu juga di switch umum. Kalau di switch umum ini lebih terlihat karena di sini switch umum ini terhubung dengan beberapa PC. Di sini ada 3 PC pendaftaran, 2 PC dokter dan 1 access point beserta tablet. Di sini sangat terlihat untuk topologi star sendiri. Lalu secara keseluruhan, topologi di sini bisa disebut sebagai topologi hybrid. Untuk tata letak sendiri, saya menggunakan alur kedatangan pasien hingga pasien keluar. Yang pertama, ada ruang administrasi di mana pasien akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu akan diarahkan ke ruang dokter dan perawat. Jika selesai, nanti akan menuju ruang farmasi untuk pengambilan obat. Selain menurut struktur kedatangan pasien hingga pasien keluar, ini dirancang secara struktur agar jaringan mudah dikelola. Oleh karena itu, router dan switch utama ditempatkan sebagai pusat di bagian atas atau tengah diagram, kemudian cabang-cabang ruangan ditempatkan di bawahnya. Susunan seperti ini memudahkan pembacaan topologi karena terlihat jelas bahwa semua ruangan terhubung ke pusat jaringan. Oke, selanjutnya untuk penjelasan mengenai ruangan-ruangan. Yang pertama ada ruangan administrasi yang memiliki 3 PC. Ada PC pendaftaran 1, PC pendaftaran 2, dan PC pendaftaran 3 yang membutuhkan koneksi selalu aktif ke server. Oleh karena itu, digunakan jaringan kabel agar koneksi lebih stabil dan minim gangguan dibandingkan WiFi. Ketiga PC dihubungkan ke switch dan dimasukkan ke dalam VLAN 10 dengan subnetting 192.168.10.0/24. Pemisahan ini membuat lalu lintas data administrasi lebih terkontrol dan tidak bercampur dengan bagian lain. Selanjutnya ada ruangan dokter. Perangkat yang terdapat di ruang dokter ada 2 PC, 1 tablet, dan 1 access point yang terhubung ke switch umum. Ruangan dokter dan perawat membutuhkan fleksibilitas karena menggunakan tablet untuk mengakses rekam medis. Oleh sebab itu, digunakan kombinasi switch untuk perangkat kabel dan access point untuk jaringan nirkabel. Jaringan ini ditempatkan dalam VLAN 20 dengan subnet 192.168.20.0 hingga 24. Akses point hanya dikonfigurasikan pada VLAN tersebut sehingga perangkat WiFi tidak dapat masuk ke jaringan farmasi. Dengan cara ini, mobilitas tetap terpenuhi tanpa mengurangi keamanan. Selanjutnya ada ruang farmasi. Ruang farmasi memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena menyimpan data stok obat.
Untuk itu digunakan switch tersendiri dan ditempatkan dalam VLAN 30 dengan subnetting 192.168.30.0 hingga 24. Jaringan farmasi tidak terhubung ke Wi-Fi agar tidak bisa diakses bebas oleh perangkat nirkabel. Keamanan diperkuat dengan menerapkan port security pada switch sehingga hanya perangkat dengan NEC address tertentu yang dapat terhubung. Port yang tidak digunakan juga dapat dinonaktifkan untuk mencegah penyalahgunaan. Jadi, seluruh komunikasi antar VLAN diatur oleh router sehingga setiap bagian tetap dapat mengakses server sesuai kebutuhan, tetapi tidak dapat mengakses jaringan bagian lain tanpa aturan yang ditentukan. Setelah perancangan selesai, maka di sini saya akan melakukan uji coba pengiriman data dengan melakukan ping dan juga pengiriman dalam satu VLAN. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat dari VLAN dokter tidak dapat langsung mengakses perangkat di VLAN farmasi. Dengan perancangan ini, jaringan Puskesmas Sehat Bersama mampu memenuhi kebutuhan stabilitas, fleksibilitas, dan keamanan data secara seimbang dan terstruktur. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.